Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ingin menjelaskan mengenai dunia walik lagi ya. Ya, penjelajah 75 hadir lagi mau mengutarakan pertanyaan-pertanyaan teman-teman kita yang kemarin-kemarin baru sempat saya jawab ini. Yang dia tanyakan saudara kita di lapangan itu gimana caranya supaya itu walik cepat banyak di dalam ruangan RBW, dan gimana caranya juga supaya sarannya cepat juga meledak, maksudnya cepat banyak ya saudaraku ya. Jadi ini saya pertanyaan ada dua rangkaian saya rangkum lagi ini mengenai populasi dan sarang walik ya. Jadi saya angkat sekarang ini saudaraku ya. Karena kemarin-kemarin saya bahas mengenai harga. Jadi begini saudara, sebenarnya kalau kita berbahasa walik ya, sebenarnya kalau kita berbahasa walik itu intinya kita harus betul-betul itu kerja keras ya. Bukan bahasa mengatakan kerja keras mengangkat. Maksud saya kerja keras itu betul-betul kita perhatikan bagian dalam bangunan ya, apanya yang kurang, apa yang bisa dibenahi bagian dalam, apanya yang bisa kita datangkan. Begitupun juga itu bagian luar bangunan, karena biasanya itu bagian luar bangunan itu kalau tidak stabil semua, semacam kayak ventilasi bagian luar, kita harus betul-betul kontrol bagian luar ya. Nah, yang mana saya maksud ventilasi kan pernah saya jelaskan saudaraku ya. Semacam kayak itu pipa yang melengket itu di bagian luar itu ventilasi angin masuk. Kita perlu perhatikan bagian penutup, karena banyak sekali itu biasa saya lihat itu teman-teman kita, saudara-saudara kita banyak yang mengeluh mengenai rumput di dalam. Itu maksudnya rumput di dalam banyak, biasanya itu banyak rumput dikasih masuk burung lain, semacam burung-burung gereja itu, karena itu tidak pakai penutup, ada lagi penutupnya lepas lagi. Jadi kita perlu mengontrol bagian luar ya, jangan bagian dalam saja. Yang kedua juga semacam kayak itu bagian luar itu pinggir-pinggirannya itu banyak itu semacam kayak hama-hama ya, perlu disemprot keliling bangunan bagian luar ya. Itu jadi itu bangunan jangan kita perhatikan bagian dalam saja, biar bagian luar itu perlu ya saudaraku ya. Semacam kayak ada biasa pohon kelapa atau pohon yang jelasnya pohon yang biasa rapat di bangunan, macam kayak pohon pisang kan sering itu saya dapat itu pohon itu tangkainya itu sampai dia agak rebah itu ke bangunan ya. Dia itu mirip ke bangunan kena daun, sampai itu predator dia lewat di situ, dia naik di atas, lewat di situ di pohon. Jadi kita harus pangkas itu pohon kalau ada pohon itu merapat di dinding RBW, di dinding bangunan ya. Jadi perlu kita betul-betul memperhatikan bagian luarnya, begitupun juga bagian dalam. Kalau saya bahas ini bagian luar ya. Ya, nanti saya melangkah bagian dalam. Jadi lanjut dari itu saudaraku, kalau itu bagian luar sudah kita periksa semua, sudah aman-aman, yang istilahnya yang ada kendala ya, ada yang mengganjal, itu perlu kita benahi. Maksudnya benahi semacam yang saya jelaskan tadi, semacam kayak predator perlu disemprot keliling itu ya, di daerah bangunan ya. Begitu juga yang semacam itu tadi, semacam kayak biasa itu daun-daun itu yang rapat di dinding bangunan walik kan, biasa itu semacam kayak semut lewat di situ, di banyak macam predator perlu kita itu waspada biar bagian luar saudara ya, karena itu dilewati jalannya itu semacam predator masuk di ruangan RBW ya. Ya, jadi okelah saya sekarang melangkah masuk di dalam ruangan RBW. Jadi kalau kita mau betul-betul itu mau populasinya cepat berkembang biak di dalam ruangan RBW, kita usahakan betul-betul optimalkan bagian dalam. Kita konsisten bagian dalam ya. Jadi harus diperhatikan bagian dalamnya. Yang mana yang saya maksud bagian dalam yang perlu diperhatikan semacam kayak itu, terutama airnya, karena itu air itu selalu saya utarakan di setiap saya ngonten pasti ada bahasa kelembaban kalau berbahasa bangunan ya. Ya, kalau berbahasa bangunan, berbahasa RBW rumah burung walik pasti ada ikut kelembaban. Begitupun juga suhu.
Jadi perlu kita perhatikan itu airnya kalau pakai air, ya. Begitupun juga yang mesin penguap, mesin uap, istilahnya mesin pengabut. Nah, itu karena ingin mendinginkan walet bagian dalam RBW agar supaya waletnya itu nyaman tinggal di dalam. Nah, nyaman, tenang, dingin, tidak terganggu juga ya saudaraku ya, supaya waletnya juga itu bisa beradaptasi dengan cepat, bisa berkembang biak dengan cepat, bikin sarang. Begitupun juga kanakan. Nah, dia cepat bertelur sampai anak menetas, itu kan populasi itu nomor 1 ya. Nah, itu inti kalau kita mau cepat banyak, cepat meledak bagian dalam. Nah, jadi diusahakan itu saudaraku, jangan terlalu di otak-atik kalau sudah stabil bagian semua di dalam ya. Jangan selalu dirubah. Istilahnya sudah jadi kolam umpamanya. Ada yang umpamanya masukkan dari luar teman-teman kita seumpamanya. Kolamnya ukurannya yang paling bagus sekian. Panjang kali lebar kali ketinggian, kolamnya bagus. Tidak usah saudaraku ya, kalau mengenai masalah kolam, baskom pun juga jadi. Ya. Nah, itu. Jadi cara untuk menggunakan semacam kayak semacam apa ya saya maksud ini, itu tingkatannya bagian dalam. Nah, kita harus betul-betul itu kita gunakan akal pikiran kita, bisa kita memeriksa, karena walet itu sensitif ya, sensitif itu. Makanya selalu saya ulang-ulang selalu saya katakan, walet itu susah-susah gampang, gampang-gampang susah. Nah, kalau dia suka itu tinggal inap sampai banyak ya, beradaptasi. Nah, kebalikannya itu kalau dia tidak suka itu dia pergi ya, walet itu susah ditahan, kalau dia tidak suka tempatnya itu pasti dia minggat, dia tinggalkan tempat itu, cari tempat yang lebih aman daripada yang tempat itu yang dimasuki tadi. Jadi walet itu betul-betul sensitif ya, jadi harus kita profesional di dalam bangunan di dunia walet. Maksudnya di dunia walet itu yang diperhatikan yang betul-betul itu bagian-bagian kelembabannya dengan suhunya ya, itu yang saya jelaskan tadi ya, saya ulang tadi itu kelembaban dan suhu. Begitupun juga itu bagian ruangan di dalam RBW, jadi diusahakan itu bagian dalam ruangan RBW itu supaya gelap ya, jangan terang. Nah, karena kendalanya kalau terang itu biasa walet itu malas bersarang, tidak mau banyak di dalam kalau terlalu terang bagian dalam RBW ya. Jadi itu dari kekuatan ventilasi. Nah, di situ biasa banyak cahaya masuk. Jadi kita sisa setting itu bagian pipa. Kalau pipa ya, karena banyak macam itu orang yang merancang bagian ventilasi banyak ya. Jadi kita usahakan itu kalau pakai pipa diusahakan kita sambung ke bawah lagi ya, karena ada itu sambungan di dalam itu elbow. Baru kita potongkan lagi pipa kurang lebih 40 cm, atau yang jelasnya supaya gimana cara pantulan cahaya matahari itu kurang masuk di dalam. Jadi dia tuh remang-remang. Nah, itu walet itu suka yang kayak gitu. Kalau terang itu malas itu walet bersarang, malas. Dia juga agak takut, nggak mau, susah juga banyak ya, susah banyak karena ada rasa kewaswasan, ada rasa takut, ada rasa canggung ya. Seakan-akan dia itu diganggu terus kalau ada cahaya, apalagi kalau ada bayang-bayangan lewat, terang lagi di situ. Nah, semacam kayak itu apa ya, maksud saya semacam itu LMB-nya. Diusahakan itu bagian LMB itu kalau terang, biasanya di situ terang cahaya masuk. Biasa terang cahaya masuk, kita usahakan piling, adakan piling, maksudnya sekat di bagian dalam supaya itu bagian dalam dari LMB itu cahaya masuk tidak bisa tembus ke masuk di ruangan karena ada piling ya. Nah, kita piling, sisa kita atur ukurannya, piling berapa ukuran yang kita bisa pakai, berapa keluasannya itu lubang masuk di ruangan ya. Dari arah LMB lubang masuknya burung turun ke bawah, langsung kita piling di situ. Nah, gitu. Jadi seakan-akan kita membelokkan itu burung, karena burung itu tahu, walet itu tahu ya. Jadi kita itu antisipasi mengenai cahaya, pantulan cahaya, karena itu pantulan cahaya itu kalau terlalu panas matahari pasti terang juga masuk di dalam ruangan ya.
Nah, jadi kita usahakan itu dioptimalkan semua ya, dimaksimalkan semua bagian dalam. Saudaraku ya. Jadi lanjut dari itu tadi seumpamanya ada sarang lagi jadi di dalam, jangan diambil dulu, biarkan dulu itu sarang sampai anak itu bisa, sampai induk bisa bertelur, menetas anak sampai terbang ya. Beda kalau yang sudah senior, sudah lama punya bangunan, sudah sering panen, tidak jadi masalah. Nah itu masalah panennya, dia mau masuk panen berapa waktu, berapa dalam per bulannya, apakah dia masuk. Ya jelasnya kalau sudah lama itu rata-rata itu panennya itu 2 bulan ke bawah, 2 bulan, 1 bulan ya, 3 minggu, 2 minggu, per 2 minggu ya, itu tergantung dari kondisi bagian dalam ruangan RBW. Maksudnya kondisinya itu kita lihat keadaan di dalam, apa ini sarang sudah bisa dibuka atau belum. Jangan asal buka sarang saja. Biasa itu belum ditempati bertelur kita rampas. Itu bahasanya panen rampas. Ini sering juga saya angkat ini konten ya. Sering saya angkat. Jadi diusahakan saudaraku jangan terlalu terburu-buru bagian dalam ruangan RBW. Kalau sarang itu belum bisa dipanen, jangan dipanen dulu, biarkan saja dulu ya. Karena kita utamakan itu adalah populasi. Ya, kita mengutamakan populasi, istilahnya perkembangbiak, supaya anakannya banyak, anak wali itu cepat banyak ya. Tidak diganggu juga selalu, baru itu wali itu udah selalu diganggu itu aman ya. Jadi dia enak di dalam bagian ruang RBW, beradaptasi, dia nyaman. Nah, kapan wali itu nyaman dia di dalam itu, berarti dia akan betah. Kalau wali sudah betah di dalam, berarti yakin aja dia akan produksi sarang banyak di dalam ya. Kalau produksi sarang banyak di dalam itu intinya produksi sarang banyak, bikin sarang banyak, berarti calon populasi untuk ke depan anak itu kanakan. Kenapa saya bilang saya mengatakan produksi banyak? Karena kalau sarang banyak, yang jelasnya banyak juga telur. Banyak telur itu berarti persiapan untuk menetas jadi anak. Nah, jadi kalau anak wali sudah banyak itu berarti persiapan untuk jadi induk. Nah, itu saudaraku ya, berarti populasi sudah banyak. Jadi itu yang kita inginkan. Begitu saudaraku yang di lapangan ya. Ya, dan ada pernah juga bertanya, ini saya lihat di pertanyaan, tapi biarlah saya kasih ngikut ini. Gimana Bang itu, karena itu mumpung kalau anaknya semua pulang, kalau dia keluar, kan biasa juga itu ada anak tidak pulang, itu biasa pergi pindah ke bangunan lain atau dia jadi wali liar. Yang jelasnya itu saudaraku santai saja hadapi mengenai anak walek yang sudah belajar terbang ya, yang sudah jadi mulai dewasa. Ya itu saudaraku ya. Yang jelasnya populasi yang terutama. Karena itu walek itu dia itu bagian dalam itu berkeloni. Berkeloni maksud saya berkeloni, kalau walek itu kalau banyak di dalam, banyak walek bagian dalam ruang RBW, walek liar yang lewat pasti akan singgah juga ya, pasti akan hinggap. Kapan dia masuk di dalam, dia beradaptasi bagian dalam akan tinggal juga. Jadi cepat populasinya berkembang biak, cepat banyak. Karena walek itu bertelur akhirnya jadi anak netas. Begitupun juga walek yang bagian luar itu lepas, yang walek liar itu masuk di dalam ruang RBW, berarti berlipat-lipat itu walek yang akan beradaptasi bagian dalam. Mengenai walek itu kalau sudah terbang keluar, apa dia kembali atau tidak usah kita pikir itu saudaraku ya. Ya yang penting bagian dalamnya kita optimalkan. Karena memang biasa terjadi itu walek itu terbang, biasa tidak selamanya dia kembali. Biasa dia jadi ngikut di waleknya orang, karena dia kan belum terlalu dia kuasai tempatnya. Dan begitu juga, biasa juga waleknya orang itu masuk di tempat kita juga. Jadi istilahnya kayak silih berganti ya. Jadi tidak usah terlalu kita pikirkan apa anaknya itu kembali. Seandainya anaknya semua kembali itu cepat sekali banyak. Memang cepat banyak itu kalau semua anak yang sudah terbang itu semua kembali. Nah itu makanya ada bahasanya kalau 100% paling itu yang 70% sampai 75% yang anak kembali. Nah, jadi itu tadi anak yang tidak kembali, akan ada juga anak walek yang lain bisa masuk juga di ruangan kita. Jadi istilahnya silih berganti. Jadi diusahakan itu bagian dalam saja kita optimalkan supaya bisa menarik walek, baik walek yang baru terbang, walek liar,
Begitupun juga walek-walek yang tetangga yang biasa masuk di dalam ruangan RBW kita. Begitupun juga anak walek yang bisa mengingat tempatnya kembali. Kalau dia nyaman pasti dia cari tempatnya. Intinya saja itu kalau kita istilahnya mau cepat banyak ya. Jadi diusahakan, itu kita usahakan ya. Jadi saudaraku di lapangan harus betul-betul profesional menghadapi di walek. Karena walek itu memang agak sulit ya. Itu walek agak cerewet, apalagi kalau manusianya juga cerewet, wah tambah tidak jadi-jadi itu. Kenapa saya bilang walek cerewet, manusianya juga ikut cerewet. Waleknya biasa susah tinggal karena dia panas di dalam, tidak terpenuhi apa yang keinginannya. Begitu juga orangnya cerewet, selalu keluar masuk, tidak mau juga sabar, tidak mau tenang. Sudah optimal bagian dalam, mau lagi dirubah, diganti suaranya, selalu diulang, diganti. Suara sudah bagus, diganti lagi. Banyak begitu saudaraku, sampai itu lebih 10 kali mengganti suara dalam 1 tahun. Wali sebenarnya itu tidak usah terlalu kayak gitu ya. Yang penting sudah ada suara bunyi, ada suara pemancing. Itu hanya itu bagian di dalam, itu nomor 1 itu bagian dalamnya ya. Diusahakan juga kalau bagian senior ya, senior paling usahakan dibersihkan sarang kotorannya bagian dalam. Kan yang kita inginkan itu produksi sarangnya supaya bagus, harganya juga bagus, supaya kita puas mengenai harga, kita menikmati hasilnya. Beda kalau pemula itu belum banyak kotorannya, tidak usah kita bersihkan dulu, biarkan, cukup kita semprot. Karena banyak hama-hama itu yang mengganggu biasa anak walek kalau sudah ada jadi. Begitu yang saya maksud itu yang bagi pemula. Begitupun juga yang senior saudara kita yang di bagian area bangunan, di dalam bangunan, baik di luar bangunan maupun di dalam bangunan. Jadi perlu kita perhatikan semua, perlu kita kontrol baik di luar maupun di dalam. Ya saudaraku ya. Jadi itu mengoptimalkan. Jadi cara mendeteksi bangunan, gimana cara supaya waleknya bisa beradaptasi dengan cepat. Begitupun juga sarannya produksi juga cepat jadi. Itu intinya tadi semua yang saya sudah jelaskan secara perdetail, secara meluas ya. Jadi diusahakan bagian dalamnya itu, bagian luarnya kita harus perhatikan semua. Begitupun juga suara ya, suaranya juga kita harus betul-betul itu mendeteksi bagian dalam suara, apa tidak terlalu besar itu suara inap. Kalau suara inap itu cukup kecil-kecil, tidak usah terlalu besar, kecil-kecil aja suara inap. Kita rasa itu suara walek kalau di dalam ruangan RBW gimana besarnya. Beda kalau suara luar. Kalau suara luar itu tidak apa-apa, kita angkat-angkat suaranya sedikit, jangan juga terlalu besar sekali ya, karena mengganggu saja tetangga. Tidak usah, karena walek itu dia punya pendengaran itu tajam. Biar kecil pasti dia dengar itu tajam itu. Wali itu tahu, apalagi kalau umpamanya walek itu dia di situ keliling-keliling, biasa datang juga temannya, dia ngikut di situ. Hanya ya persoalan tinggal atau tidaknya ya kita tidak tahu, tergantung bagian dalamnya lagi. Kalau bagian dalamnya bagus di dalam, walek masuk bermanuver di dalam, keliling-keliling, dia suka tempat, akhirnya hinggap di dalam, lama keluar masuk sampai dia inap. Berarti kapan dia inap itu calon populasi juga, termasuk walek kita nambah. Itu yang kita inginkan saudaraku ya. Jangan walek itu masuk di dalam 1 kali 2 kali masuk dia pergi. Karena kenapa? Dia tidak nyaman dalam. Ya, tidak nyaman. Maksud saya tidak nyaman, mana banyak kotoran-kotoran dikasih masukan di dalam, mana terang juga di dalam. Ya. Baru panas juga, kelembabannya tidak terpenuhi. Begitupun juga suhu. Itu jadi diusahakan saudaraku ya, apalagi kalau kita ada di dalam terus dimasuki keluar masuk, kita keluar masuk. Jadi itu pintu bangunan itu selalu buka tutup. Ya banyak begitu saudaraku di lapangan. Ya tidak sabar-sabar itu menghadapi di dunia walek. Ya. Seumpamanya kalau sudah optimal bagian dalam itu, apalagi kita mau ambil di dalam, ya? Apalagi kita mau ambil di dalam. Kalau perlu itu tutup rapat itu, kunci itu pintu bangunan. Tidak usah lagi kita masuk kalau sudah dioptimalkan di dalam. Jangan
Jangan selalu berpikir terus di luar. Ya. Bukan lagi walletnya yang stres, orangnya yang stres, selalu berpikir kapan banyak, kapan banyak. Tidak usah, santai saja hadapi wallet. Karena kalau wallet kita mau hadapi itu bukan 1 tahun, bukan 2 tahun. Panjang waktu itu wallet, bertahap. Jadi kalau kita terlalu memikirkan itu, akhirnya ujung-ujungnya nanti akan stres. Ya, jadi diusahakan saudaraku, jangan terlalu kita cukup kita konsisten. Maksudnya cukup kita perhatikan semua apa yang kekurangannya bagian dalam. Jadi itu saudaraku ya, perlu dipahami ya, perlu dimengerti mengenai wallet. Nah, itu tadi saya jelaskan. Saya sudah jelaskan per detail yang pertanyaan saudara kita yang kemarin-kemarin baru sempat saya angkat, gimana cara supaya populasinya cepat, Bang. Gimana caranya supaya sarannya juga cepat banyak, dan gimana caranya supaya wallet itu bisa beradaptasi di dalam. Yang jelasnya kalau wallet sudah beradaptasi itu berarti itu calon populasi akan berkembang. Ya, berkembang itu berarti siap juga akan sarang banyak. Karena kalau dia berkembang wallet di dalam itu populasinya cepat, berarti begitu pun juga produksi sarang pasti akan banyak juga sarang karena wallet itu kan bertelur. Nah, ada musim kawinnya ya. Nah, seperti yang kemarin saya bahas itu mengenai musim kawin bulan berapa. Gitu saudaraku ya. Jadi oke saudaraku, inilah tadi pembahasan yang secara perdata saya angkat. Saya sudah mengangkat mengenai pertanyaan saudara kita. Jadi perlu kita praktekkan di, mohon maaf ya saya ulangi ya, perlu kita praktekkan di dalam ruangan RBW ya. Perlu kita praktekkan apa yang kurang, itu perlu kita perhatikan bagian dalam supaya walletnya bisa betah ya, dan dia produksi sarangnya juga cepat dan hasil akan dapat kita memuaskan juga. Hasil itu bisa memuaskan seperti teman-teman yang sudah merasakan saat-saat ini ya. Saudaraku, jadi tolong kalau ada yang mau ditanyakan silakan konsultasi di bawah kolom komentar, silakan tulis, nanti saya jawab melalui dengan konten tutorial saya. Kalau jawabannya panjang secara perdata, secara meluas ya, saya angkat. Nah, saya kupas mengenai wallet. Kalau jawabannya pendek, nanti saya jawab dengan tulisan. Oke saudaraku ya. Jadi sekali lagi mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya terselip, karena saya manusia biasa ya, tidak salah. Mohon maaf, saya ulangi lagi ya, mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya salah, karena saya manusia biasa, tidak luput salah dan hilaf, hanya Allah yang sempurna. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.